Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten yang sudah lama belum lanjut-lanjut selain detail kecil, yaitu reaction. Kali ini gue pengen lanjut lagi nonton anime Rusa yang katanya makin kesini makin cringe. Entah lah ya, antara cringe atau mungkin ya emang gak lucu aja gitu, cuma sekedar bikin tersenyum. Gue terakhir udah nonton episode 2 ya, walaupun gue sempat record episode 2 tapi gue gak edit. Jadi gue bakal lanjut nonton episode 3 sampai yang paling baru episode 6. Baru setelah gue selesai nonton ini, gue tertarik buat bikin konten kata mereka. Mari kita cari tahu kenapa rating anime ini bisa turun. Karena setahu gue tuh awalnya 8 kan, kayaknya sekarang udah 7 deh si anime Rusa satu ini ya. So mari kita cek apakah anime ini beneran cringe atau tidak. So, sampai jumpa setelah gue selesai nonton anime Rusa dan apakah masih lucu atau tidak. Bye-bye guys. Oh. Gue kira ini Rusa betulan si Kanoko loh. Ternyata bukan ya. Hayalannya dia doang ya. Ya kalau yang ini sih cringe ya. Sampai Rusanya tuh tidak tahu mau ngapa-ngapa, mau berekspresi apa. Rusanya tidak tidak bereaksi apa. Langsung mati Rusanya. Di zoom matanya. Bahkan dipukul pun nih Rusa tidak bereaksi. Saking cringe-nya. Anjir, gue baru nyadar apa ini satu lemari Shika Senbei semua nih. Tiba-tiba sudah tahun ketiga, sudah mau lulus soalnya. Tampaknya ini bukan ruang waktu Sazae. Wow, merefer ke Sazae-san. Kalau lu nggak tahu ya, sekedar konteks kenapa di sini nama Sazae-san disebut. Jadi ya, alasan kenapa anime kayak Pokemon itu MC-nya nggak pernah tua, gara-gara Sazae nih. Jadi ada istilahnya tuh Sazae apa ya? Sazae Rules atau apa gitu. Jadi kalau ada anime yang MC-nya tuh nggak pernah tambah tua, contohnya kayak Conan, kayak Pokemon, nah itu karena mereka ngikutin Sazae. Lanjut nonton episode 4. Ini scene lumayan masuk akal loh. Kalau lu nonton ulang episode 2 ya, episode 2 kayaknya yang mereka cirasir banget tuh. Gue tuh sempat perhatiin backgroundnya, yang kelihatan di belakang tuh cuma Rusa. Ini cewek rambut merah nggak kelihatan. Tapi karena dia pendek, make sense sih kalau dia nggak kelihatan ya dari atas panggung. Satu hal yang gue sadari ya, kalau lo notice di episode berapa? Di episode 3 siapa lagi nama Subame ya? Subame kan sempat dikasih Shika Senbei sama Koshitan tuh. Nah di situ tuh kelihatan banget bedanya. Kalau manusia yang makan Shika Senbei, kertasnya nggak dimakan. Tapi kalau Rusa sama Koshitan, Shikanoko sama Shikanoko yang makan, dimakan tuh kertasnya juga. Siapa lagi yang rekam itu? Ini ada cuplikan dari episode ya, gue suka banget di komedi-komedi kayak gini nih. Ini cuplikan dari episode 3. Datang makan. Bodoh sekali. Kemana datang lagi nih Rusa? Dikasih lihat dia pulang lagi. Terus Rusa datang cuma buat punchline doang. Bahkan sekedar karakter melayang aja dikomentari loh. Oh dok, baru malah nyanyi nih Rusa. Aduh kesian, tinggal dia sendiri. Yang lain sudah di klub Rusa. Bagus kok. Sudah episode berapa? 5 nih. Oh ini yang granat bukan sih? Orang yang lempar juga kena. Kok dia juga kena. Syukurlah itu hanya lulutan. Anjir. Syukurlah ini hanya lelucon anime. Aduh gue suka banget sumpah nih. Komedi-komedi kayak gini nih. Jarang banget loh kita bisa ketemu anime kayak gini nih. Anime sadar diri. Oh anjir, gue suka detailnya nih. Kalau diperhatikan ya, dari papan ini, saking seringnya si Kanoko muncul di sini, dia pun ikut jadi bagian dari kebun binatang loh. Makanya ada simbolnya juga nih di sini. Aduh, gue pengen bikin detail kecil. Sebentar. Ini ada detail lagi loh. Tadi kan si Koshitan ngomong tuh, lah kenapa malah si Kanoko yang di atas Rusa, bukannya harusnya Rusa yang kecil. Nah di sini kita dilihatin nih ada Rusa kecil betulan. Masih jadi pertanyaan tuh, si Kanoko pulang kemana? Kenapa sekarang ada pohon di dalam ruangan? Sampai dibawakan rumput loh. Asik nih komedi di bagian ini nih. Si siapa? Aduh siapa?
Meme lah. Dia ngomong nih, aku ingin mulai menanam padi. Nah si cewek rambut merah, dengan siapa kau berbicara? Wah, anjir, nih bagus banget nih. Soalnya kan di episode berapa ya? Di episode 3. Di episode 3 tadi kan dibilang tuh kalau nanti bakal dibikin sawah di episode 10. Makanya dia lihat nih ke arah kita nih. Gue pengen cepet-cepet nih bikin sawah. Ya lanjut episode 6 ya. Penayangan program ini butuh perselisihan hukum sengit melawan Asosiasi Perlindungan Rusa. Wah, ini Gintama banget nih. Cara Gintama berkomedi kayak gini nih. Hari ini selain episode utama kami akan menayangkan 18 episode mini. Bisa jadi mesin. Biaya dari pertunjukan trivia Koshi Torako, anjir. Ya, cara trivia Torako berarti di episode 2 ya masih dibayar. Tanduk dalam kondisi tanduk mau dijual. Mr. Gensimo membeli. Ada yang beli lagi. Oh, ini 18 TV show yang dimaksud ya? Oh, di sini jokesnya yang dari kemarin kita cari tahu pas nge-breakdown trailernya tuh. Suturo, ini tuh bukan sedotan. Sturo nakure, Suno gakure, Sturo sama Suno. Oh, loh, alah, VIP kok habis tuh. Ya ilah. Bar ya, gua hijrah dulu episode 6. Aduh, belum tayang juga di sini, cah. Aduh, males banget Pak berhenti nonton tengah-tengah begini. Udahlah. Ya itu tadi anime Rusa episode 1 sampai episode 6 awal-awal doang ya. Sejauh ini bagus mah. Gue nggak merasa cringe kok. Gue suka banget komedi-komedi kayak gini. Bagus kok. Bisa ini. Ini rating balik ke 8 bisa nih. Kalau misalnya udah tamat. Gimana bang? Kata adminnya nggak lucu. Kalau lu berharap ketawa setiap 1 menit ya jelas tidak. Kayak nonton Gintama aja gitu. Lu nonton Gintama palingan di episode ini ketawa, episode berikutnya udah gak ketawa, tiba-tiba 20 episode kemudian ketawa lagi terus. Kayak gitu, persis nih kayak Gintama rasa nonton. Daripada Nichijou ya, ini lebih kayak Gintama. Jokes mereka tuh Gintama banget. Make referensi Jepang, permainan kata Jepang, apalagi namanya tuh jokes yang satunya berbuat tolol, satunya teriakin. Itu juga nih Gintama banget ini. Yang paling gue suka tuh jokes yang sadar diri tuh, sadar kamera, sadar kalau di sini nih gue ketawa banget gara-gara rusanya doang. Rusanya gini. Jadi mereka bisa breaking the fourth wall. Iya, breaking the fourth wall, sadar diri dan kayak lagi main-main aja. Ini anime kayak lagi main-main gitu. Contohnya tuh kayak yang tadi di awal episode 6 kan. Si narator malah tiba-tiba ngomong, karena ada masalah bla 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 bla. Mau tidak mau untuk episode ini setengahnya mini show ya. Ini Gintama banget, kayak di episode berapa tiba-tiba pas opening ternyata Gintoki nabrak. Ini jokesnya Gintama banget. Lu nggak bakal bisa nemu anime lain yang jokesnya kayak gini selain Gintama sama Shikanoko. Anime yang sadar diri dan tukang ngekritik dirinya sendiri gitu. Sama tadi gue kayaknya notice beberapa di referensi Jepang sama permainan kata, tapi karena ya lu tau lah kan kita bukan orang Jepang ya, jadi nggak terlalu ngeh gitu. Menarik kok, gue suka nih anime kayak bagus ini anime mah. Yang bilang cringe ya kayaknya gara-gara itu sih. Lu berharap setiap 2 menit 3 menit ketawa gitu. Coba kita lihat ratingnya ya. Kayaknya sih sekarang masih 7 ya. Ya, gue connect nih sama jokes yang ini nih. Tiap kali ada kata Uma pasti ada kata Shika numpang lewat. Tidak terima gitu. Tidak, ini anime tentang rusa. Jangan ada orang yang bilang Uma doang, harus ada rusanya. Uma kan kuda ya. Kuda rusa. Kalau mau dibilang karakter paling lucu ya, itu karakter rusa tuh. Rusa tuh, aduh, bukan Shikanoko-nya tapi rusa yang numpang lewat tuh. Itu lucu sekali terus. Apalagi di episode berapa tadi? Episode 5 ya, yang dia datang cuma buat punchline terus pulang. Apa coba? Bodoh sekali tuh. Aduh, lucu nih mah. Gue suka sekali jokes-jokes kayak gini. Nanti gue coba bikin kalau udah tamat ya, gue bisa bahas anime kayak gini nih. Selain detail kecil ya. Tadi ada beberapa detail tuh gue udah lama gak bikin detail kecil aja. Itu bodoh banget sumpah tuh. Datang cuma buat punchline baru yang bikin lucu tuh diliatin dia pulang gitu. Biasanya kan kalau cuma punchline habis itu lenyap kan. Oh sudah, habis itu tidak diliatin lagi tuh kuda. Karena cuma sekedar punchline. Tidak pak, kuda, rusa. Itu rusa pulang juga diliatin. Aduh, saking niatnya bikin punchline. Ratingnya turun ke 7,58. Ya sudah lah. Ratingnya 7,58 nantilah. Gua tertarik untuk nyari tahu kenapa orang ngasih review jelek buat ini anime. Nanti gue bikin kata mereka lah. Mumpung gue juga udah nonton sampai episode 6 awal-awal ya.
Itu sih kalau tanya. Sejauh ini karakter favorit gue si Rusa. Siapa lah namanya tuh. Sama tadi gue juga tuh baru di jok soal sedotan sama tanduk. Di episode berapa yang ketemu sama Rusa itu? Itu kan si Kanoko ngomong sama Rusa ngomongnya nuno terus kan. Ada beberapa kata lah. Salah satu yang paling sering diulang sama dia tuh nuno tuh. Nuno. Apa coba nuno nih? Ternyata itu merefer ke tanduk Suno. Makanya mereka ngomongnya tuh nuno. Ternyata Suno maksudnya tanduk. Iya. Tapi kalau Gintama juga jokes di Jepangan tapi di atas 8. Tapi kenapa ratingnya bisa di atas 8? Karena Gintama itu bukan main jokes doang. Gintama tuh main nyerang di drama juga. Dan dramanya bagus. Nah sedangkan si Kanoko ini pure komedi doang, gak ada drama. Coba deh kalau lu tanya orang yang nonton Gintama, arc paling bagus apa? Pasti yang disebut tuh arc yang serius, bukan yang komedi. Karena itu yang bikin Gintama bagus. Jadi setelah ratusan episode ketawa, tiba-tiba lu bisa dibikin nangis nih. Gitu. Coba lu tanya, arc cerita yang lu paling suka dari Gintama apa? Palingan Shinsengumi, Farewell Shinsengumi, Shogun Assassination. Itu semua bagian serius pak, bukan bagian komedi. Itu yang bikin Gintama bagus. Sedangkan si Kanoko ini pure komedi doang. Dan komedinya ya terlalu segmented, cuma buat orang Jepang doang ataupun orang yang paham sama budaya Jepangan. Kalau gue pribadi sih gue suka ya komedi kayak gini. Terutama bukan di perkara terlalu Jepangnya, tapi gue senang di komedi sadar dirinya tuh. Sama gue suka visual kayak gini yang dikit-dikit jadi chibi, jadi lucu. Si Kanokonya tiba-tiba jadi putih. Itu gue suka banget nonton anime kayak gini nih. Gue kalau disuruh pilih ya anime yang hyper realistis, anime yang super mulus kayak Oshinoko atau Historia, sama anime yang kadang-kadang jadi chibi, lucu liatnya. Gue lebih pilih chibi. Nutsu. Nyeng. Nah itu tuh. Sampai ada logonya tuh. Dari sini kita lihat kalau ratingnya si Kanoko malah makin turun ya, ke 7,58. Semoga aja nanti bisa kayak Daina Naoji lah, kalau udah tamat ratingnya naik. Cuma kayaknya kalau balik ke 8 berat sih. Shangri-La Frontier aja tuh balik ke 8 susah payah loh. Ini kayaknya mentok-mentok 7,8 nanti ini kalau udah tamat. Di awal kan gue mempertanyakan apakah anime ini beneran cringe atau tidak. Dan setelah gue selesai nonton sampai episode 6 awal-awal, gue lumayan cocok lah sama komedinya. Jadi apakah ini cringe atau tidak, buat gue sih enggak ya. Masih tetap lucu, masih ada banyak momen yang bisa bikin gue ketawa gitu. Setidaknya senyum aja nonton lihat itu. Ya itulah ya. Thank you semua nonton sampai detik ini. Kita ketemu lagi kalau Rusa udah episode sekian lah baru gue nonton lagi ya. Gimana pendapat kalian soal anime Rusa sampai detik ini? Masih lucu atau tidak? Kalian sama kayak gue suka dengan komedinya, atau kalian justru sama kayak orang-orang yang gue sebut di awal tadi, orang yang menganggap ini anime cringe? Tulis aja kolom komentar di bawah dan kasih alasan kenapa ini anime cringe. Mungkin itu saja. Sampai jumpa di konten kata mereka anime Rusa dan konten-konten lain. Dan bye bye guys.